Shalom adik-adik semuanya. Hai hai hai. Apa kabarnya? Selamat datang. Ya, selamat datang di ibadah Sekolah Minggu Online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa ya, amin. Yang luar biasa boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Wow. Nah, sebelum mulai kita akan doa dulu ya. Yuk, semuanya tutup matanya. Lipat tangannya, ikutin Kak Sandi doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami. Tuhan, kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Kami siap menari, melompat bagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus sekali lagi. Oke, sebelum mulai, nah adik-adik bangkit berdiri dulu. Kakak mau ajak pemanasan dulu ya. Seperti biasa ya, kita pemanasan dulu ya. Melatih konsentrasi. Nah, coba semuanya bangkit berdiri. Nanti kakak akan kasih aba-aba, misalnya kakak ngomong panjang, kalau panjang ke depan tangannya. Oke, ikutin ya, panjang, kalau lebar ke samping. Ya, lebar ke samping, kalau tinggi ke atas. Dalam ke bawah. Bisa? Coba kita tes. Panjang. Pinter. Lebar. Oke, tinggi. Dalam. Oke, sekarang sebelum mulai, nanti tangannya gini dulu ya. Drum tolong ya. Siap ya. Tinggi. Jangan ikutin gerakan Kak Sandi ya. Konsentrasi. Lagi. Panjang. Adik-adik dancernya kena hipnotis nih. Oke, nggak apa-apa. Adik-adiknya di rumah konsentrasi. Lagi. Dalam. Pinter, lebih cepat lagi ya. Tinggi. Lebar. Panjang. Tinggi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik ya. Udah siap memuji Tuhan? Sorakan yes. Oke, mari kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Amin. Mari tepuk tangannya. Adik-adik ikutin gerakan dancer ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good look. And see, God has given us all we need to be free.
Mari mengusik muji Tuhan. Yang percaya Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Kasih lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Mari adik-adik sama memuji Tuhan. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Mari semuanya. Kebajikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Mari semuanya lambaikan tangan. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yes, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Yes, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini lagu dari Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembala sejati. Haleluya. Woo! Haleluya. Sorakan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Woo! Adik-adik luar biasa. Sekarang boleh duduk lagi. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita dengar firman ya. Adik-adik boleh siapkan hatinya. Boleh tutup matanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus.
bersama-sama lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Mari angkat tanganmu sama-sama sembah Dia lebih lagi adik-adik. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Kami sayang sama Tuhan. Sekali lagi yuk adik-adik, katakan haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ikutin Kak Santi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih buat urapan Tuhan, buat urapan Tuhan, buat
dengar firman, Kami mau dengar firman. urapin Kak Oktav Urapi Kak Oktav yang akan yang akan menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan juga berkati hati kami. hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan. kami siap Kami siap mendengar mendengar firman Tuhan. firman Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. yang sudah siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, hari ini Kak Oktav akan bawain tentang satu firman yang berjudul ini nih. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Prioritas yang benar. Sekali lagi sama-sama, 2, 3. Prioritas yang benar. Nah, cerita ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 adik-adik. Nah, ada yang tanya gini, Kak, tadi ada kata-kata prioritas. Apa sih arti prioritas itu? Ada adik-adik yang tahu apa sih prioritas itu? Adik-adik boleh ketik di live chat yang sedang menonton YouTube atau Facebook, adik-adik boleh ketik. Kak, prioritas itu adalah ini. Ya, ada yang tahu enggak? Mungkin yang adik-adik yang besar mungkin tahu, tapi adik-adik yang kecil mungkin belum tahu. Kak, prioritas itu apa sih? Nah, Kak Oktav akan jelaskan adik-adik. Prioritas itu adalah sesuatu yang kita dahulukan atau sesuatu yang diutamakan atau boleh juga sesuatu yang dinomorsatukan lebih daripada yang lain. Jadi hari ini kita tahu ya, prioritas itu artinya sesuatu yang diutamakan, yang terpenting dalam hidup kita adik-adik. Nah, Kak Oktav kasih gambar ini nih. Manusia itu punya kebutuhan. Ya, ada 3 macam kebutuhan yang penting. Coba adik-adik lihat di layar televisi adik-adik atau di layar HP. Apa kebutuhan yang pertama? Di situ ada papan atau artinya rumah. Kemudian ada pangan. Pangan itu apa sih Kak? Pangan itu adalah makanan, sesuatu yang kita makan. Yang ketiga adalah kebutuhan sandang. Katakan sandang, bukan sondang ya. Kalau sondang itu temannya Kak Oktav. Ini sandang. Sandang itu artinya pakaian atau baju yang kita pakai. Nah, Kak Oktav tanya sama adik-adik. Ketiganya kita perlukan enggak? Perlu ya, semuanya perlu. Tapi dari ketiga keperluan ini, coba adik-adik lihat baik-baik, lalu adik-adik jawab, boleh ketik di chat, boleh. Mana dari ketiga ini yang paling penting atau yang nomor 1 dibutuhkan oleh adik-adik, oleh papa mama, oleh mbak suster, oleh kakak-kakak, bahkan oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Apa pangan, apa papan, atau sandang. Adik-adik boleh ketik. Kalau misalnya pilihannya sandang, adik-adik ketik sandang. Nah gitu ya. Nah coba boleh kasih jawaban. Nah sudah selesai. Nah sekarang kita cek ya. Apakah jawaban kita benar atau enggak. Nah yang pertama yang dibutuhkan manusia ternyata ini adik-adik. Eng. Nah benar nggak? Siapa yang benar? Ayo boleh angkat tangannya. Yang pertama adalah makanan ternyata yang paling dibutuhkan. Ada yang bilang gini, kak, tapi kalau nggak pakai baju kan kita malu Kak. Iya sih betul. Tapi kalau nggak makan manusia bisa mati adik-adik. Jadi orang harus makan. Nah yang kedua sekarang apa? Coba siapa? Apa jawabannya tadi? Yang kedua sekarang. Yang kedua. Kita jawab sama-sama ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Tenet. Yang kedua adalah ternyata yang di bawah yaitu apa?
pakaian. Yang ketiga udah tahu jawabannya. Yang ketiga adalah papan atau rumah. Kak, bisa nggak dibalik? Nggak bisa adik-adik. Jadi yang nomor 1 itulah yang disebut prioritas. Katakan sama-sama. Prioritas. Yang nomor 1 adalah makanan. Sekali lagi, kalau manusia nggak makan, manusia nggak bisa hidup. Kak, kalau nggak pakai baju, masih bisa hidup adik-adik. Nggak ada rumah, masih bisa hidup. Tapi kalau nggak makan, pasti nggak bisa hidup adik-adik. Nah, ini contohnya ya. Tadi ada pangan, nah itu makanan, di sini bakso, wah enak katanya. Ada pakaian, baju, ada rumah. Terserah adik-adik, Kak saya masih ngontrak rumahnya, nggak apa-apa yang penting ada tempat tinggal. Kak saya masih tinggal sama papa mama, iya pasti benar, pasti tinggal sama papa mama. Tapi nanti kalau besar, adik-adik bisa beli rumah sendiri ya. Nah adik-adik, dari ketiga ini semuanya penting. Tapi ada yang terpenting, sekali lagi yang terpenting itulah yang disebut prioritas atau yang paling utama. Nah kita akan nonton dulu satu video ini ya. Sudah siap? Ya kita akan lihat sehubungan dengan cerita hari ini. Yuk kita nonton bareng-bareng yuk. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Ya, Marta yang pakai baju hijau, yang pakai baju pink tadi Maria. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Lazarusnya lagi nggak ada di rumah. Dia belum bertobat jadi nggak ada di situ adik-adik. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus yuk adik-adik. Nah adik-adik masih ingat ya tadi judul firman kita yaitu prioritas yang utama atau yang benar. Masih ingat artinya? Siapa yang masih ingat arti prioritas? Adalah sesuatu yang diutamakan atau sesuatu yang didahulukan. Nah dalam video tadi kita melihat Tuhan Yesus sedang berjalan menuju satu kota yaitu kota Betani. Di Betani itu ada sahabat Tuhan Yesus yaitu 3 kakak beradik yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Kak Lazarusnya nggak kelihatan, ya kalau dalam cerita ini kayaknya Lazarus masih senang jalan-jalan, dia belum bertobat, dia belum suka duduk dekat Tuhan. Lazarus nanti baru suka duduk dekat Tuhan ketika apa? Ketika dia mengalami kematian, dia dibangkitkan oleh Yesus dan besoknya dia suka duduk di dekat Tuhan Yesus. Nah di rumah itu ada Maria dan Marta.
Tadi kita melihat waktu Tuhan datang, Tuhan dipersilakan duduk kan. Bayangkan adik-adik kalau kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang dihormati, pasti kita seneng kan, lalu kita suruh masuk, lalu kita kasih duduk, lalu mungkin disiapkan segala sesuatu. Apalagi kedatangan Tuhan Yesus adik-adik, wah senang sekali kalau kita bayangkan, pasti Marta dan Maria, wow luar biasa Tuhan Yesus mau mampir ke rumah kami. Nah ketika Tuhan Yesus sudah duduk, apa yang dilakukan Maria? Ini yang pakai baju pink Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan. Ngapain Kak ya? Dia dengerin firman Tuhan. Kan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu firman Tuhan. Lalu dia dengerin firman Tuhan dan itu sangat menyukakan hati Tuhan Yesus adik-adik. Maria sudah mengambil satu keputusan yang tepat, yang paling penting dalam hidupnya, yaitu apa? Dia suka duduk dekat Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara kepada dia. Sementara yang satunya lagi saudaranya namanya Marta, dia sibuk mempersiapkan segala sesuatu adik-adik. Bukan berarti apa yang dilakukan Marta tidak baik, baik. Marta juga ingin melayani Tuhan dengan cara dia. Dia siapkan makanan, dia siapkan minuman dan jamuan. Karena wah enggak selalu Tuhan Yesus mampir rumah kami. Dia mau berikan yang terbaik. Lalu dia mulai ke dapur, dia sibuk mungkin buat roti. Kalau di Palembang mungkin buat pempek, buat cukanya. Dia siapkan minuman. Lalu adik-adik di tengah-tengah waktu dia kerja, dia mulai merasa aduh capek. Aku sendirian kok nggak ada yang bantu. Lalu adik-adik dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang ngomong begini, Tuhan kok aku dibiarin sendiri, kok Tuhan gak suruh saudaraku Maria untuk bantu aku. Wah dia kesel adik-adik, dia marah, repot dia. Dia pikir waduh ini Maria kok enak-enak duduk gak bantu aku. Lalu apa kata Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan tidak marahin Marta, Tuhan tidak marahin Maria. Cuma Tuhan berkata kepada Marta. Marta, kamu khawatir, kamu sudah menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Aku sih terima kasih, kamu masak ini, kamu siapkan minum ini, aku terima kasih. Tetapi ingat Marta, Maria sudah mengambil yang terbaik. Dia sudah tahu prioritas yang utama yang terbaik dalam hidupnya adalah dia mau isi hidupnya, dia mau isi hatinya dengan firman Tuhan. Adik-adik dengar baik. Yang Marta lakukan baik enggak? Baik. Yang Maria lakukan baik enggak? Baik. Tapi di antara yang baik itu ada yang terbaik. Dan yang terbaik sudah dipilih oleh Maria. Dia suka duduk, dia suka dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia kangen dengan Tuhan. Dan Kak Oktav tahu Tuhan juga pasti kangen sama keluarga ini. Makanya dia ingin ngobrol adik-adik. Siapa di sini yang suka ngobrol sama Tuhan Yesus? Kak gimana ya caranya ngobrol sama Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus gak bisa lihat. Aku gak pernah lihat Tuhan Yesus datang duduk di kursi tamu. Benar adik-adik, Tuhan Yesus gak bisa kita lihat. Tapi kita bisa ngobrol dengan Tuhan Yesus. Ada yang tahu caranya? Coba boleh ketik. Kak ini Kak caranya. Oke ada yang tahu? Yang jelas kita bisa ngobrol dengan Tuhan apa? Melalui doa kita. Waktu adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang marah, adik-adik sedang kecewa, adik-adik sedang takut, adik-adik sedang ditinggalkan. Adik-adik boleh datang sama Tuhan Yesus, caranya gimana? Adik-adik datang dalam doa, lalu adik-adik mulai ceritakan kepada Tuhan Yesus. Apa yang adik-adik rasakan? Tuhan dengar enggak? Oh Tuhan dengar adik-adik. Tuhan pasti dengar. Dan Tuhan akan beri kekuatan, dia akan kirim Roh Kudusnya untuk memberi kekuatan kepada adik-adik, kepada kita. Yang percaya katakan amin. Adik-adik bisa ngobrol juga sama Tuhan apa? Waktu adik-adik memuji, menyembah, adik-adik sedang bicara sama Tuhan. Kasih tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sayang, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin.
Itu yang paling menyukakan Tuhan. Nah hari ini adik-adik, ada 3 hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Tapi di antara yang ketiga itu ada satu yang paling penting, yaitu yang pertama ini adik-adik, Tuhan Yesus. Kak Oktap ingin adik-adik dan kita semua, papa mama, mbak suster, siapapun kita, harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kok kita harus mengutamakan Tuhan Yesus? Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa adik-adik. Kalau misalnya Tuhan ambil nyawa kita, atau Tuhan sentil aja sedikit kita nggak bisa apa-apa. Makanya kita harus cari Tuhan Yesus. Harus mencintai Tuhan Yesus. Caranya gimana ya Kak mencintai Tuhan Yesus? Adik-adik dengan cara mengasihi Tuhan Yesus, dengan cara adik-adik bawa hidup kita untuk beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Siapa di sini yang setiap minggu setia beribadah kepada Tuhan? Kak aku setia Kak. Kak minggu lalu sudah 2 minggu aku sudah ibadah onsite. Aku datang ke gereja adik-adik. Kak Oktap ingat waktu 3 minggu yang lalu ketika ibadah pertama kali sekolah minggu dibuka. Kak Oktap lihat Kak Sandy waktu dia doa. Kak Sandy-nya sempat lama gak ngomong, Kak Oktap tahu. Kak Sandy terharu, kenapa? Karena udah hampir 2 tahun kita gak bisa ke gereja, kita gak bisa sekolah minggu. Dan adik-adik yang datang waktu itu mereka juga sukacita sebenar waktu nyanyi, mereka sungguh-sungguh, mereka dijamah, dilawat Tuhan. Mereka mau berkata, Tuhan Engkau yang paling utama dalam hidup saya. Adik-adik mau gak hari ini kita mau jadikan Tuhan Yesus prioritas kita. Artinya apa? Yang nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Ada ayatnya adik-adik, kita lihat ayatnya. Nah di dalam Matius 6 ayat 33 berkata begini, ini ayat hafalan kita ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bicara tentang prioritas kita yang pertama adalah mencari Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Alkitab berkata begini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kak apa semuanya itu? Kak Okta percaya kalau adik-adik yang suka cari Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara kita. Yang percaya katakan amin. Pasti Tuhan lindungi kita. Pasti Tuhan akan berkati kita dengan hikmat, kepandaian, sukacita, dan semua yang baik yang ada di sorga Tuhan akan berikan kepada kita. Bukan berarti bahwa hidup kita gak pernah punya masalah. Ya, ada yang berkata, Kak, kok aku sudah sungguh-sungguh cari Tuhan kok masih mengalami masalah. Kita nggak bisa lepas dari masalah. Tetapi yang Kak Oktap mau kasih tahu, walaupun kita ada masalah, Tuhan akan menyertai kita sehingga kita bisa lepas dari masalah itu. Amin. Murid-murid Tuhan juga mempunyai masalah. Berapa minggu yang lalu kita dengar tentang Paulus Silas. Mereka hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak buat salah, tapi mereka mengalami masalah. Mereka dihukum, dimasukkan penjara. Kakinya dipasung, tangannya dirantai. Tapi mereka nggak ngomel di penjara itu tengah malam. Walaupun dalam tubuh yang sakit, mereka tetap bersuka cita memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, pertolongan Tuhan datang. Terjadi gempa bumi dan mereka lepas adik-adik. Bahkan kepala penjara yang tadinya mau bunuh diri, akhirnya bertobat dan seluruh keluarganya percaya Tuhan Yesus lalu dibaptis. Dengar baik adik-adik, kalau kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, sesulit apapun keadaan atau masalah kita, Kak Okta percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, sesudah kita prioritaskan Tuhan, yang kedua ini adik-adik. Adik-adik harus mengasihi keluarga. Siapa sih keluarga kita? Ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, mungkin ada oma, opa dan sebagainya. Itu keluarga kita. Adik-adik harus belajar mengasihi keluarga. Mau ya? Caranya gimana Kak? Cara kita mengasihi papa mama gimana?
Waktu mereka suruh kita, waktu mereka perintahkan kita, waktu mereka didik kita, belajarlah taat, belajar dengarkan baik-baik, dan lakukan nasihat papa mama. Sebab Kak Oktap yakin papa mama menasihati kita karena dia sayang kepada kita. Dia ingin kita menjadi anak yang baik, anak yang berhasil. Yang mengerti katakan amin. Kadang-kadang papa mama harus larang kita, bukan karena dia benci kita, enggak. Dia larang kita justru dia sayang sama kita. Adik-adik harus hidup rukunnya sama adiknya, sama kakaknya. Enggak boleh rebutan mainan, enggak boleh saling musuhan, saling pukul-pukulan. Mau enggak hari ini kita berkata, Tuhan mulai hari ini aku akan mengasihi keluargaku, akan sayang keluargaku. Aku akan bantu di rumah. Kalau papa mama lagi sibuk, perlu bantuan, aku akan bantu dengan sukacita, dengan senang hati. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir, adik-adik harus rajin sekolah. Ini prioritas kita yang ketiga. Kenapa? Karena pendidikan itu perlu untuk masa depan adik-adik. Apalagi zaman sekarang adik-adik semuanya serba digital, semuanya serba komputer. Kalau kita nggak belajar baik-baik, nanti kita bisa tertinggal adik-adik. Amin. Zaman Kak Oktap waktu kecil beda dengan sekarang. Kalau zaman Kak Oktap nggak ada namanya HP, nggak ada namanya komputer. Ya, jadi kalau Kak Oktap hari ini nggak belajar, nggak ikut belajar, nggak berusaha belajar, maka Kak Oktap akan ketinggalan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja. Ya, nah Kak Oktap mau adik-adik mulai dari kecil belajar sungguh-sungguh. Amin. Siapa yang di sini masih TK? Kak, aku masih TK, Kak. Nanti habis TK lanjut ke SD, SMP, SLTA, lalu nanti kuliah, bisa jadi S1, S2, S3 dan sebagainya. Jadi sarjana, jadi orang-orang hebat. Itu dimulai apa? Ketika adik-adik rajin belajar. Ada PR, kerjakan, ada tugas, kerjakan dengan baik. Jangan suka bolos sekolah, jangan suka males-malesan. Ya walaupun kita mungkin hari ini ada beberapa yang masih belajar online. Jangan belajarnya sambil tiduran, ya kan? Belum mandi, belum ganti baju. Ya, jangan adik-adik, hari ini mau enggak berkata, Tuhan aku mau sungguh-sungguh sekolah, aku akan rajin supaya nanti masa depanku penuh dengan harapan. Aku bisa menggapai cita-citaku. Kau tahu ulangnya adik-adik ya, 3 tadi yang pertama apa? Tuhan Yesus yang utama. Yang kedua apa? Harus mengasihi, melayani keluarga. Dan yang ketiga adalah sekolah yang baik, sekolah yang rajin. Kalau bisa sekolah yang setinggi-tingginya. Ya, jadi ada 3 adik-adik. Tapi prioritas tetap 1. Semuanya penting enggak? Ketiga-tiganya penting. Mungkin ada nomor 4, 5 dan sebagainya. Tapi di antara yang penting itu ada yang terpenting. Kau tak pesan, cintai Tuhan Yesus seumur hidupmu. Ketika engkau mencintai, mengasihi Tuhan Yesus, maka hidupmu akan berhasil. Tuhan akan tolong engkau. Amin. Papa mama juga kau tak pesan, ayo setia beribadah, jangan tinggalkan Tuhan. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan sama-sama, amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Yuk adik-adik, Kak Oktap undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan semua adik-adik, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat siang adik-adik, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah.